Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desi Pratama. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk angkatan, saya berada di angkatan 4 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas pembelajaran materi mengenai manajemen ASN. Masuk ke slide pertama, saya akan menjelaskan kedudukan PNS, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai. Kemudian, sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga ada mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ada peran dari pegawai ASN di mana sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian masuk kepada hak PNS, di mana PNS berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian ada perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kemudian yang terakhir ada pengembangan kompetensi, di mana PNS dan P3K memiliki hak yang sama, tetapi berbeda sedikit, di mana P3K tidak memperoleh berupa fasilitas dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN sebagai berikut: 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kemudian ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya ada menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya masuk ke kode etik dan kode perilaku untuk pegawai ASN, di mana dapat dilihat sebagai berikut. Masuk ke slide selanjutnya mengenai sistem merit, di mana sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Selanjutnya masuk kepada manajemen ASN yang terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Dapat dilihat pada slide berikut.